percakapan kita. Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Enak nih gini kok kota. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nanti rak rasa dilarani. Pancen ku akui kesalahan, terlalu percaya merko mung nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean, kelangan tulis yang paling tak sayang. Kondoku melayang, teko tenang, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, there's no tulus kamu tinggal telana. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nanti tak rasa dilarani. Pancen ku akui kesalahan, terlalu percaya merko mung nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean, kelangan tulis yang paling tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam acara rapat anggota tahunan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk dan suri teladan kepada kita semua. Susunan acara rapat anggota tahunan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Koperasi. Yang ketiga, prakarta Ketua Umum KUD Subur Kepung. Dan yang terakhir, sambutan-sambutan. Sebelum menginjak acara berikutnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Suparno Pengawas. Kepada yang terhormat Bapak Suparno dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Adniyah wa syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Qanda yuafi ni'amahu wa yukaba masidahu ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqatilana biha jami'al hajat wa tuqiruna biha min jamil syairat wa tarfa'una biha inda ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ja'alna iman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Koperasi yang dipimpin oleh Ibu Nindi Handayani. Kepada yang terhormat Ibu Nindi Handayani dipersilahkan dan kepada para hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan irama 4/4 dimulai setelah hitungan ketiga.
Selanjutnya adalah Pak Prakarta yang akan disampaikan oleh Ketua Umum KUD Suku kepada yang terhormat Bapak DRS Haji Sugiarto MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tamu istimewa kami dari Universitas PGRI, Universitas Nusantara PGRI Kabupaten Kediri yang dihadiri oleh Pak Rektornya sendiri. Selamat datang Pak Zainal. Kemarin baru bersama-sama dengan saya peletakan batu pertama gedung yang luar biasa lantai 7 ya Bapak, dengan Pak Wagub hari Senin kemarin. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili beserta jajaran Forkopinca, ada Pak Dan Ramil, Pak Kok dari dan Akademi Kapolsek dan Ramil yang berbahagia. Yang kami hormati juga pengurus KPUB Sapi Jaya yang dalam hal ini dihadiri langsung oleh ketuanya Pak Marsidi. Yang kami hormati rekan kami dari hadir nomboten iki Mbak Ina dari BPR Hastagridah Jaya yang juga mitra kerja KUD Subur yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Kepung yang mungkin hadir dalam hal ini. Ini juga ada tamu kita yang istimewa dari ibu-ibu pengurus KSPPS. Tepuk tangan untuk Ibu KSPPS. Baik dari Kecamatan Kepung, dari Kandangan dan Puncu. Beliau kami undang khusus karena kami ingin juga memberi dorongan, memberi motivasi, bahkan mencarikan tambahan modal di Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Pengawas beserta pengurus KUD Subur yang kami cintai. Yang kami banggakan rekan-rekan anggota baik perwakilan kelompok maupun organisasi se-Kecamatan Kepung yang hadir, dan juga tidak lupa teman-teman karyawan semuanya yang kami banggakan, kami cintai, dan mungkin juga ada perwakilan usaha yang mungkin hadir dalam kesempatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita sejenak memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi setengah siang ini kita bisa hadir di ruang atau gedung pertemuan KUD ini, tentunya atas undangan kami untuk menghadiri rapat anggota tahunan RAT yang ke-46 KUD Subur Kecamatan Kepung. Tentunya kita berharap mudah-mudahan RAT nanti bisa berjalan lancar, tidak ada halangan apapun, dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. RAT hari ini tepatnya hari Sabtu Pahing tanggal 25 Februari di gedung KUD Subur dalam keadaan yang sehat. Sabtu jumlahnya songo nggih. Sabtu songo Pahing songo jumlahnya 18, angka tertinggi Bapak. Tanggal 25 Februari selawe tambah loro pitulungane Gusti Allah. Mudah-mudahan nanti KUD kita mendapat pertolongan dari Allah, semakin hari semakin besar, semakin dipercaya oleh rakyat dan anggota.
Sebelumnya kami mohon izin ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap panitia yang telah menyiapkan semua agenda kegiatan saat ini, sehingga semuanya bisa terjalan dengan baik atas dukungan semua karyawan dan juga atas binaan dari Bapak Pengurus. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bu Dwi selaku Dinas Koperasi dan UM, Pak Imam Saudi, Pak Marsidi, Pak Saliman, dan juga dari Forkopimda yang berkenan hadir di tempat ini. Tentunya kepada semua anggota yang telah meluangkan waktunya bisa menghadiri rapat anggota tahunan KUD Subur tutup buku tahun 2022. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu biasanya KUD itu mengadakan rapat itu Maret. Betulnya enggak salah, karena masih diizinkan karena batasnya akhir Maret. Tapi ini sudah mulai maju. Mudah-mudahan ke depan begitu tutup buku kemudian dianalisa langsung bisa kita RAT-kan ke depan, karena melihat di sini tidak ada permasalahan yang krusial, semuanya berjalan baik-baik saja, berjalan dengan harapan anggota, sehingga rapat anggota itu sebetulnya minta kapanpun setelah tutup buku bisa dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pengurus sudah bisa melaporkan tugasnya. Salah satu tugas dan kewajibannya melaporkan kegiatan kita dalam kurun 1 tahun, baik ya, mengenai lembaganya, baik mengenai usahanya atau perkembangannya, semua sudah dilaporkan, dan buku juga sudah kita kirimkan kepada penjenengan semua. Kita sadar bahwa beberapa tahun terakhir ini ada hal yang tidak bisa kita hindari di negeri ini, baik itu COVID-19 tahun 2020, kemudian tahun 2021. Ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi semua kegiatan usaha. Tidak hanya usaha saja, di dunia pendidikan juga demikian. Karena tidak bisa bertatap muka, bisanya hanya pakai Zoom atau pakai HP kalau anak-anak sekolah. Bahkan di dunia kesehatan yang paling parah, tenaganya yang meninggal dunia juga luar biasa. Ya, alhamdulillah di KUD ini tidak ada anggota yang meninggal karena COVID. Ya, nggak ada anggota, cuma pimpinan kita, senior kita karena COVID. Oh ya, ada ya penasehat Gusmin. Ada Gusmin penasehat karena beriringan dengan Bapak Pak Marjito. Mumpung ingat, kula nyuwun hadiah suratul Fatihah nggih kita tujukan pada almarhum Bapak Dr. Andes Haji Marjito dan juga Gus Muhaimin yang dulu pernah menjadi penasihat kita. Diri dalamul Fatihah. Matur nuwun. Jadi kondisi kita setelah pandemi 2 tahun berturut-turut, di pertengahan 22 juga ada gempuran yang luar biasa, adanya PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku yang mau tidak mau peternak kita juga ya banyak sapinya yang mati. Mau tidak mau juga ada pengaruh baik besar maupun kecil terhadap pendapatan KUD kita. Terakhir, pengaruh BBM ini juga ada pengaruh terhadap perjalanan perekonomian. Namun kendala-kendala itu juga tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap usaha KUD. Ya, terhadap usaha KUD tidak ada pengaruhnya. Bahkan dari kegiatan kita dari tahun ke tahun, insya Allah ada peningkatan. Untuk tahun 2022 rencana kita SHU yang direncanakan bapak-bapak lewat RAP tahun lalu tahun 21 itu hanya sekitar 66 juta.
tapi bisa mencapai 72 juta. Itu pun kita masih punya cadangan 100 juta. Jadi ada cadangan untuk pengembangan usaha kalau nanti tidak didukung dengan cadangan pengembangan. Jadi aslinya keuntungan kita, SHU kita 172. Tapi kalau dibandingkan dengan SHU tahun kemarin itu hanya 60. Meningkat 72, cadangannya 100, meningkatnya kurang lebih 20%. Nah, ini adalah kerja keras kita semua, baik dari karyawan, pengurus, anggota, pengawas, semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Yang lebih membanggakan lagi, ini aset, Bapak. Aset kita di tahun kemarin itu hanya 15 miliar. Sekarang mencapai 19.625 juta. Niki melompati ora lompat biasa, ini lompat galah. Niki kula niki nggih ndredeg kali Pak Abbas, kali Pak Sido, Bu Liah, Pak Win. Kepercayaan masyarakat yang luar biasa. Ini gara-gara Mas Dwi, mana Mas Dwi? Foto saya dipasang di mana-mana, menarik masyarakat. Buka kantor di Berumbung, belum 1 tahun dana yang masuk hampir 700 juta. Sing utang ora enek. Yang lebih lama di Kencong hampir 1 miliar. Itu baru. Terus yang menyusul di Siman, sekarang sudah berapa Mas? 400 juta. Bayangkan. Wes ojo buka cabang neh Dik, engko nek wong-wong iki nabung terus nyimpan terus. Waduh, duit iso mengkruk nyen pirsani di kas penjenengan itu masih berapa? 5 miliar. Itu ada yang dititipkan beberapa orang yang bertanggung jawab. Nek ora bungani tok nyen bayangkan. Ini kepercayaan yang luar biasa. Saya terima kasih pada semuanya, perwakilan kelompok organisasi mendorong para anggota untuk menabung, menyimpan dananya di KUD. Karena kami mempunyai prinsip ya, bagaimana pelarianannya yang baik, bagaimana menjaga duwe wong nek nyimpen kapanpun diminta harus ada. Makanya kepercayaan ini, kalau niki nggih merinding Pak ngeten iki. Nek upama kita kepercayaan trust masyarakat terhadap KUD luar biasa. Karena bakul-bakul yang di pasar kalau minta ambil uang di BRI ngantri, tetapi di KUD cukup telepon langsung dikirimkan. Ini kelebihan kita. Mboten enten koperasi sak Kediri buka jam 5 niku mboten enten nek mboten koperasi KUD Subur. Jam 5 sudah di pasar Pak. Kadang Pak kula dawah niki pripun kula mboten saged bika. Jadi kula niki kali Pak Abbas kanca-kanca pengurus niku laporan di grup niku mboten nanti pisah. Karena ketika ada permasalahan segera kita ambil sikap. Karena pengelolaan uangnya cukup besar. Dan dana yang terkumpul di masyarakat di bawah KUD tiap hari rata-rata tidak kurang dari 25 juta. Sing pinjem paling akeh di bawah itu. Gitu Pak Abbas nggih. Ini hal yang patut kita syukuri, kita banggakan. Yang mudah-mudahan panjenengan semua tetap amanah. Nek oga amanah, saya yakin terjadi trust. Nek terjadi ras maksud saya. Ada pengambilan yang luar biasa. Dan nek pengambilan luar biasa sing gelaimungan sinten pengurus. Makanya kita harus tetap kita jaga keamanan kita, pengurus, pengawas, dan tidak ada satu pengurus pun mempunyai hutang sampai nunggak-nunggak. Ngapunten, tetangga kula niku duwi entek pinjam pengurus itu. Saiki ya untungnya salah satu pengurusnya luar biasa sehingga berapapun bisa terselesaikan. Tepuk tangan untuk Pak Marsidi. Jadi pengurus-pengurusnya, pengurus utang 600 juta, bungane ra gelem bayar, duwike sapa?
Ngapunten di sini amanah, ada pengurus pinjam tapi tertib bunganya, bahkan bunganya itu wis gurung wayahe yo dikasihkan. Jaminannya jelas. Jadi kita tidak main-main kalau di sini, memang tidak main-main. Nah, kepercayaan inilah yang harusnya tetap harus kita jaga agar kesinambungan KUD ini biar akan jauh lebih baik. Kula rumiyin nggih mboten mikir nggih nek napa USP kemudian rumiyin kan istilahnya napa Mas Dwi mana? Kredit candak pula. Ada kredit candak pula. Ngoten niku nggih, KCK niku ngapunten. Petugase sing macet dikekne KUD. Sing lancar duwike dhewe. Lho leres niki, kula niki ngalami. Jadi hal-hal semacam ini di KUD sudah tidak ada karena teman-teman juga komitmen, pengurus juga komitmen menjaga bagaimana teman-teman itu kesejahteraannya dijaga. Jadi jangan sampai ada penyalahgunaan dana yang luar biasa. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kita ada kekhilafan. Kasus ini kasus lama 2018 kita kena koreksi pajak yang cukup besar. Jadi kita dalam proses penyelesaian. Bukan sing apik tok, mboten nggih. Yang napa jelek pun juga kami sampaikan. Bahkan keinginan anggota tidak bisa merealisasi terutama seragam tahun ini memang belum ada karena kita fokus menyelesaikan masalah pajak. Mboten jenengan tok, kula pribadi nggih kena. Sing diuber niku pajak-pajak tahun jauh sebelumnya. Makanya saya usul kepada Ketua Dekopinda, ayo konco-konco iurane anggota koperasi maksud saya mbuh piro-piro kanggo memperkuat posisi Dekopinda biar Dekopinda nanti mengangkat konsultan pajak nek enek anggotane kena pajak biar Dekopinda juga ikut ambil bagian. Kemarin saya berstatement itu dengan harapan konco-konco sing kesandung pajak bisa dibantu dari Dekopinda. Itu tujuan kami. Nek yang kecil-kecil nggak mungkin dilirik. Karena negara saat ini 70% APBN kita dari sektor pajak. Bahkan kemarin anaknya direktur nyerempet uang apa ngantemi uang langsung dipecat. Nah, karena menjaga itu. Jadi ada itu, kemudian kita kerjasama dengan Puskut dengan USP terintegrasi. Niku nggih kecolongan Bapak, tapi kecolongannya kita bisa ngatesi. Pada waktu mau pinjem duit KSP, Pak Abbas melihat kasnya tinggi. Ora usah dikai, kasnya tinggi. Setelah kita cek ternyata duwike dientekne manajer. Mboten bae-bae. Berapa kemarin? 600 juta. Karena kesigapan pengurus, begitu jam 10 malam saya ditelepon, "Mas, nagih iki enek permasalahan gini-gini." Berangkat sampai para esok nunggoi si bocah kalau manajer tadi. Alhamdulillah waktu 1 bulan sudah dikembalikan 400 juta. Terakhir mengembalikan lagi 50 juta. Tinggal 150 hitung-hitungan dengan Puskut, nanti keuntungan Puskut dan keuntungan kita dipadu untuk nyarukan. Insya Allah 2-3 tahun ke depan selesai. Jadi pengurus kalau memang ada permasalahan kompak, nagih ya nagih temenan. Kula dugya Surabaya ya Mas nagih ya ayo budal bareng-bareng. Dan banyak aset kita yang juga dari peralihan. Kalau punya hutang langsung nanti gak iso nyaur ya milik KUD sudah. Mungkin kita nggak terlalu rodok keras titik, waduh KUD jadi korban. Tanggungan kula 19 miliar itu nanti sampai itu bereset. Makanya kekompakan kebersamaan pengurus ini jadi kunci utama untuk meraih KUD ini semakin hari semakin besar. Banyak hal saya juga mohon maaf
mestinya tahun 2022 ada bantuan dari Jawa Timur 400 juta untuk KUD ini, karena Covid dibatalkan, sehingga saya ajukan lagi. Insya Allah tahun ini dapat 400 juta. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi betul-betul kami di Jawa Timur ingin tidak hanya KUD saya saja, saya juga ingin memberikan support kepada Kopban, KSPPS. Kopban tahun ini ada 3, Kopban Desa Kepung, kemudian Puncu dan Kandangan. Semuanya saya tambahi 50 jutaan. Insya Allah nanti kalau neraca penjenengan dikoreksi Bu Kadis, baik, layak, saya ajukan Bu. Tapi yang penting sehat dulu loh ya. Kalau tidak sehat kalau mboten purun, karena ya senyampang ini Bu Khofifah masih jadi gubernur, nek dijalui untuk KSPPS insya Allah gak ditolak. Tapi ya kudu syarate sehat dulu nggih Bu nggih. RAT jam berapa kali Bu? Ada 4 kali nggih. RAT sudah, tinggal nanti neracanya dibenahi. Kalau memang sudah clear nanti kita bantu. Kalau bisa tahun ini kita ajukan, kalau tidak bisa paling boten tahun depan. Setuju nggih Bu nggih? Sing penting sehat dulu. Seperti saya bantu muslimat sampai tahun ini sudah 15 mobil saya serahkan kepada muslimat sekecamatan Kediri. Kandangan sampun dapat Bu? Sampun dicobi nggih? Alhamdulillah. Jadi itu perjuangan kami di Jawa Timur, baik untuk termasuk NU. NU dapat 2 mobil. Kemarin saya serahkan di Semanding. Itu sekilas dari prakata kami. Sekali lagi saya terima kasih pada semuanya. Dan terakhir kami mohon pada segenap anggota tentunya nanti bisa menerima, karena buku kan sudah kita bagi, menerima dan mengesahkan laporan kami di akhir nanti sebagai tanggung jawab kami bahwa perjalanan ini tanggung jawab laporan keuangan bisa diterima dan disahkan. Saya pikir itu, manakala ada kekurangan kekilapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala ada kemajuan yang luar biasa adalah milik kita semua. Tetapi kalau ada kekurangan, kebodohan ketua umum belaka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Rektor UNP Kediri. Kepada yang terhormat Bapak Zainal dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu dari Dinas Koperasi Kabupaten Kediri, Bapak Ibu yang lain, Pak Haji Subianto, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak, kami sudah diberi kesempatan untuk hadir di acara RAT KUD Subur Kecamatan Kepung tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Penasehat, Bapak dari Dewan Koperasi Daerah Kopinda, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KUD Subur Kecamatan Kepung, Bapak Ibu anggota koperasi yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih tetap diberi kesehatan, kita masih tetap diberi kekuatan, sehingga di akhir pandemi COVID-19 Bapak Ibu bisa hadir dalam acara rapat
anggota tahunan KUD Subur Kecamatan Kepung tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, jujur tadi saya tidak menyangka kalau diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, sehingga saya juga tidak sempat mencatat siapa saja yang secara khusus hadir di acara ini. Bapak Ibu, saya mewakili Sivitas Akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri hadir bersama pembina yayasan Bapak Profesor Dr. Sugiono Magister Manajemen menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu pengurus dan anggota KUD Subur atas kinerja yang luar biasa dari KUD ini. Dari yang awalnya total aset 15 miliar dalam jangka waktu 1 tahun meningkat menjadi 19 miliar 600 berapa juta. Kalau saya hitung itu berarti sekitar 20% Pak ya. 15 sekitar 30%. Tentu itu kinerja yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi KUD-KUD yang lain, termasuk juga untuk koperasi di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Bapak Ibu, kami punya koperasi yang anggotanya dosen karyawan, tapi kalau dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh KUD Subur, kami belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Bapak Ibu. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk kinerja yang luar biasa tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh KUD Subur terhadap Universitas Nusantara PGRI Kediri. Tidak saya sampaikan secara spesifik, tapi jujur kami pernah dibantu atas kekurangan yang pernah kami alami, sehingga sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Bianto atas perhatiannya terhadap Universitas Nusantara PGRI Kediri, termasuk beliau yang kemarin banyak membantu kami, mensupport kami untuk bisa menghadirkan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elestianto Dardak di acara peletakan batu pertama pembangunan gedung kuliah bersama di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pak Bianto, mohon izin saya promosi sedikit Pak Bianto nggih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya bagi warga Kepung, utamanya Bapak Ibu guru SD itu, Universitas Nusantara PGRI Kediri sudah sangat familiar. Beliau yang berasal dari Kampung Baru itu juga pernah menempuh pendidikan di program studi pendidikan sejarah. Nah, monggo Bapak Ibu, kami sekarang mengelola 23 program studi yang mampu mewadahi putra-putri Bapak Ibu kalau ingin studi lanjut. Kalau misalnya ingin kuliah, nuwun sewu, seandainya tidak diterima di negeri, lalu tidak kuliah di perguruan tinggi swasta yang jajaran atas seperti Ubaya, Petra, Ciputat, saya yakin UNP Kediri bukan pilihan yang salah untuk tempat melanjutkan studi putra-putri Bapak Ibu. Akreditasi institusi kami sekarang sudah baik sekali. Akreditasi program studi itu juga dari 23 itu sudah 18 prodi yang akreditasinya baik sekali. Dan alhamdulillah kemarin bersamaan dengan
perayaan Dies Natalis ke-46 tadi saya dengan Prof. Sugiono, ternyata lahirnya KUD Subur itu sama dengan lahirnya Universitas Nusantara PGRI Kediri. Tanggal 19 kemarin kami merayakan Dies Natalis yang ke-46 dan bersamaan dengan itu terbit surat keputusan penyelenggaraan program studi pendidikan profesi guru. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra-putri yang lulusan kependidikan, monggo kalau ingin menempuh PPG tidak harus ke Malang, ke Surabaya, bisa di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kami sekarang memiliki 240 dosen tetap dan 60 diantaranya itu sudah berpendidikan doktor, Bapak Ibu. Dan seandainya ada warga Kepung yang berasal dari keluarga miskin dan ingin kuliah dan ingin mendapatkan KIP kuliah, monggo insya Allah bisa kita bantu. Tahun 2022 kemarin ada 588 mahasiswa kami yang bisa mendapatkan pembiayaan kuliah dari KIP kuliah. Apa fasilitasnya Bapak Ibu? 1, bebas uang kuliah. Jadi hanya membayar untuk PKKMB dan nanti wisuda, SPP, uang gedung dan lain-lain selama 8 semester bebas. Dan yang kedua, setiap bulan, tapi nanti diterimakan 6 bulan sekali, mendapat biaya hidup 800.000 rupiah. Tapi syaratnya harus berasal dari keluarga miskin. 1, prioritas pemegang KIP sekolah. Jadi ketika SMA itu pemegang KIP sekolah. 2, berasal dari keluarga PKH. Yang ketiga itu tercatat sebagai keluarga miskin yang ada di dinas sosial. Dan yang paling akhir, sejelek-jeleknya bisa mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa. 4 itu Bapak Ibu yang akan mendapat prioritas. Oleh karena itu monggo Bapak Ibu, kami bisa dibantu untuk menyampaikan ke tetangga kanan kiri, ke sanak keluarganya. Kalau sekarang ini ada yang sedang menempuh di SMA kelas 3 lalu ingin kuliah dan ingin mendapatkan fasilitas beasiswa KIP kuliah, bisa mendaftar di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Tapi ya tetap memang ada seleksi Bapak Ibu, karena tahun kemarin pendaftar KIPK di Universitas Nusantara PGRI Kediri itu ada 900 mahasiswa. Dari 2.800 pendaftar itu 900 pendaftar jalur KIPK KIP kuliah. Tapi insya Allah kalau dari Kecamatan Kepung, apalagi kalau direkom oleh Bapak Ibu guru SD di Kecamatan Kepung, insya Allah nanti akan kami perhatikan. Insya Allah nanti akan kami perhatikan. Dan kalau melalui rektor, uang pendaftarannya juga akan kami bebaskan. Jadi monggo nanti langsung melalui saya saja Bapak Ibu, DW akan ke saya, nanti ada petugas yang menghubungi, insya Allah nanti juga tidak akan dipungut biaya pendaftaran. Nah, itu Bapak Ibu, mohon maaf karena menggunakan waktu yang agak lama dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat atas penyelenggaraan rapat anggota tahunan tahun 2022 ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan kedua dari Forkopimka Kecamatan Kepung yang diwakili oleh Bapak Endan Ramil kepada yang terhormat Bapak Trikoyo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua. Yang terhormat Ketua Umum KUD Subur Kepung Pak Jibianto, yang kami hormati dari Dinas Koperasi Kabupaten Kediri, Ibu, dari Puskut Kabupaten Kediri, dari UMP, juga semua pengurus koperasi KUD Subur, itu juga tak lupa dari Forkopimcam, Pak Kapolsek mewakili. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan oleh Tuhan Yang Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kesempatan kita berkumpul di aula KUD Subur dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih Pak Bianto atas undangannya. Kami mewakili dari Muspika Kecamatan Kepung. Untuk Pak Camat masih ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa hadir. Beliau mengucapkan selamat kegiatan pagi ini yaitu RAT. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami ya Muspika ternyata juga tidak menyangka bahwa di sini ada koperasi yang sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Dari aset yang 15 miliar menjadi 19 miliar ini saya tidak pernah membayangkan, Pak. Gedene kaya apa gitu nggih. Nggih. Tapi saya betul berbangga dengan pimpinan tentunya untuk pengelolaan administrasi sehingga dapat mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Tadi saya lihat waktu lagu koperasi, kalau ingin maju mari bangun koperasi ya. Sama kami di Kodim juga ada koperasi Pak Bi, tapi koyok langit karo bumi gitu. Jadi koperasi kami yang di Kodim itu ada pengelolaan yaitu khusus untuk anggota, tapi tidak sebesar ini. Yang syukur alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan lancar, aman, juga sehat. Tentunya saya mohon doanya mewakili teman-teman pengurus yang di koperasi. Mudah-mudahan koperasi kami yang ada di Kodim bisa sehebat koperasi Subur di Kepung. Jadi sangat luar biasa, saya tidak pernah bayangkan, Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ucapkan selamat dalam proses RRT nanti. Mudah-mudahan dalam kegiatan dari awal sampai akhir nanti diberikan kelancaran, kemudahan sehingga kedepannya KUD Subur lebih maju dan maju lagi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan ketiga dari Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri kepada yang terhormat Bapak Imam Saudi dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Dwi Artanti dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, yang kooperatif Bapak Muspika, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat kayaknya ada yang rawuh, Bapak Rektor UNP Pak ya, yang terhormat, yang hormati Mas Saliman dari perwakilan Puskut serta ibu-ibu dari KSPPS Kecamatan Puncu, Kandangan, sama Kepung, itu Bapak pengurus dan pengawas yang hormati serta Bapak Ibu Kepala Desa yang kami hormati, kemudian Bapak pengawas dan penasehat yang kami hormati serta Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan KUD Subur Kepung yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bertemu kembali. Tahun yang lalu alhamdulillah saya di sini, tahun ini alhamdulillah juga di sini ketemu Pak Bianto lagi dan sebagainya itu. Mudah-mudahan dengan pertemuan Bapak Ibu semuanya yang ada di dalam ini sehat semuanya, alhamdulillah itu. Bapak Ibu sekalian yang hormati, kami dari Dikopinda pembicara yang keberapa Mbak? Ketiga. Ini nanti ada lomba pidato sampai Ibu dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Ini karena masih kurang 2 ini. Ini harus 5 menit dalam segitu ya, Bu. Itu. Tapi yang jelas kami di Kopinda memberikan selamat ber-RAT untuk Bapak pengurus, pengawas dan anggota, yang pengurus menyajikan laporan pertanggungjawaban bersama pengawas menyajikan laporan hasil pengawas dan pemeriksaan keuangan pada anggota. Mudah-mudahan nanti bisa diterima dan disahkan sesuai dengan harapan kita. Kemudian hal-hal yang menyangkut dengan usaha, organisasi, kompetensi, kemudian potensi wilayah dan sebagainya, ini sudah dimiliki oleh KUD Subur Kepung semuanya. Ini yang jelas kunci sukses dalam mengelola koperasi itu yang pertama organisasi menyangkut dengan SDM, kemudian yang kedua menyangkut dengan permodalan masalah finansial atau uang, kemudian yang ketiga potensi wilayah yang sangat strategis dan sebagainya seperti ini, kemudian yang ketiga digitalisasi dengan ke arah koperasi yang modern. Nah, keempat ini tampaknya sudah dimiliki oleh KUD Subur. Yang pertama tadi digaungkan dengan aset yang sekian dan sebagainya. Mengacu dari pemerintah atau bahasa dari pemerintah menyangkut dengan ekonomi, bangkit dengan cepat, tumbuh lebih kuat. Nah, ini ekonomi ini pemerintah mencanangkan logo atau moto seperti itu. Mari kita evaluasi kita sendiri. Jadi Nuwun Sewu menyangkut dengan ekonomi ini kita sudah merasakan belum ekonomi yang merata, ekonomi yang sejahtera, ekonomi yang apa-apa ada dan sebagainya itu sudah merata atau belum? Ini pasca COVID-19 ini moto dari pemerintah seperti itu. Ya kita ikuti. Ya kita ikuti itu tadi, bangkit lebih cepat, tumbuh lebih kuat. Nah, dengan demikian ini kayaknya kita rasakan di KUD Subur itu sudah seperti itu. Ya, sudah kuat, tinggal seandainya bunga Bapak Ibu sekarang, seandainya kita nanam pepaya, kalau sudah pohonnya bawah itu besar, istilahnya bongor gitu ya, bongor itu kemudian tumbuh dan sebagainya, ini yang kita rasakan KUD Subur ini. Monggo, ini seterusnya monggo dipupuk, diapa dan sebagainya. Nah, dipupuknya ini apa? Ini menyangkut dengan anggota, menyangkut anggota. Monggo, dagangane KUD Subur di swalayan, monggo panjenengan telas nih.
dibeli tapi nggih. Dibeli. Penjalan telas nggih. Ben kula aneh. Itu carane mupuk seperti itu. Kemudian duite KUD Subur yang 19M itu nggih penjenengan entek nih, penjenengan pinjam. Tapi sesuai dengan koridor. Itu nanti akan tumbuh lebih cepat dan sebagainya gitu. Monggo sekarang orientasi pada koperasi adalah meningkatkan aset, meningkatkan omset dan meningkatkan SHU. Ini diharapkan seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya bagaimana pelayanan terhadap anggota dari koperasi ke anggota itu juga lebih merata dan lebih istilah bisa dirasakan gitu. Nah, ini kayak gini karena apa? KUD sekarang ini dengan dulu beda. Dan alhamdulillah KUD Kepung, KUD Panjenengan semua ini di tahun 2002 itu mendapat predikat juara nomor 3. Ini leres Pak Bianto. Nah, juara nomor 3 se-Jawa Timur. Gak gemen-gemen Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal mupuk aja lah. Pokoknya tinggal mupuk saja. Nanti setapak demi setapak sebagainya. Tahun 2002 juara 3. Mungkin tahun 2003 ini kalau diikutkan lagi Koperasi Award mungkin bisa menjadi juara 1 semisal seperti itu tingkat Jawa Timur. Terus nanti tahun berikutnya bisa menjadi juara ikut terbaik nasional. Mudah-mudahan seperti itu. Ini karena pengalaman saya, ini saya ceritakan penjenengan semua. Jadi kita sama Pak Bianto ini sama-sama atau Bapak pengurus yang lain, pengawas yang lain sama-sama sebagai aktivis koperasi khususnya KUD sejak 73, 75, 80, 90, kemudian reformasi 95, 96, resesi 97, 98 dan sebagainya kita rasakan semuanya. Bagaimana perkembangan KUD seperti itu kita lalui semua. Dan alhamdulillah mulai 2000 ke atas sampai sekarang ini mulai timit dan sebagainya seperti itu. Nah, ini berkat perjuangan Bapak Ibu semuanya, baik itu pengurus, pengawas, anggota itu sinergi. Jadi bersinergi untuk mengembangkan KUD ini betul-betul luar biasa kita rasakan ini. Monggo, ya, ini itu jadi apa yang kita rasakan, kita kita lihatlah seperti itu perkembangannya seperti itu. Monggo ini khusus anggota, khusus anggota monggo terhadap KUD partisipasinya lebih diharapkan untuk mengembangkan terutama aset, omset dan SHU tadi. Itu, ini kita harapkan seperti itu. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, apa yang didawuhkan oleh Pak Bianto menyangkut kasus itu dihilangkan semua. Jangan sampai menjadi kasus di dalam koperasi. Dan jangan sampai orang dalam mempunyai kepentingan di dalam koperasi. Itu. Ini jangan sampai seperti itu. Kalau punya kepentingan artinya bubar itu seperti itu. Ini juga pengalaman seperti itu. Nah, ini kita harapkan antara pengurus 5 ini ibaratnya jari 5 ini harus kuat, kokoh untuk menggenggam koperasi ini. Sehingga tidak satu gini atau satunya gini tidak seperti itu, tapi 5 kokoh untuk menggenggam. Ibarat sapu lidi, kalau satu itu ringkih, kalau banyak itu lebih kuat. Ini kita harapkan monggo Pak pengurus ini dukung. Nggih Bapak anggota nggih, Pak pengurus dukung untuk membuat kebijakan baru, untuk membuat rintisan usaha baru untuk penjaringan semua dan masyarakat. Apalagi juga peran fungsi pengawas. Jadi peran fungsi pengawas ini sangat strategis dan akomodatif. Jadi sehingga tidak ada hal-hal yang diketahui bocor dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini kita harapkan anggota pun juga begitu dan sangat akomodatif untuk mengembangkan usaha di KUD-nya masing-masing ini. Karena tahun yang lalu sudah kami ceritakan bahwa perjalanan KUD dari tahun ke tahun, dari 73 sampai sekarang ini melalui beberapa fase yang naik turun. Karena ini merupakan satu kebijakan pemerintah lain tangan, lain pegangan, lain pimpinan, lain kebijakan dan sebagainya gitu. Nah, ini sekarang ada koperasi modern, nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Dwi, itu nanti ke arah digitalisasi dan sebagainya. Itu ya. Itu aja Bapak Ibu sekarang yang kami sampaikan dari Dikopinda, dan sekali lagi kami ucapkan selamat ber-RAT, mudah-mudahan RAT ini membuat nuansa
harmonis antara pengurus, pengawas dan anggota untuk istilahnya untuk kangen-kangenan atau begana monggo. Ini tapi yang jelas penjenengan punya visi dan misi dan persepsi yang sama untuk mengembangkan KUD Subur ini. Karena kalau kita melihat di Kabupaten Kediri, mungkin Pak Saliman mempunyai di bawahnya KUD ada 27 KUD, itu yang paling bisa berkembang tampaknya itu di wilayah timur, pesisir wilayah timur Malang, sebelahnya Malang, baratnya Malang ini. Jadi KUD Kadangan, KUD Kepung, KUD Puncu, Wates, Ngancar, ini wilayah timur ini. Ini kalau barat sungai, Kosoran nggak usah Pak. Barat sungai ya perlu didampingi terus, utara juga perlu didampingi terus dan sebagainya gitu. Ini lahirnya KUD Podo. Tapi saya juga bertanya, loh Pak Bianto kok masih 46 RAT-nya? Padahal yang ada yang sudah RAT emas itu sudah ada yang artinya ke 50. Dan tahun-tahun yang lalu apakah belum RAT ya gitu? Oh gitu pada hukumnya ya, oh gitu. Karena KUD itu awalnya BUD 73, 75 jadi KUD, kemudian 81 jadi KUD model, dan sampai sekarang KUD reformasi dan sebagainya gitu. Jadi ini KUD itu seni Bapak Ibu sekalian, apa yang didahulukan oleh Pak Bianto memang ya seperti itu seninya. Enek sing ini, enek sing ini, dan sebagainya. Itu di mana-mana sama. Tapi ya di mana-mana tapi juga tidak sama tapi itu. Pokoknya beda-beda panukannya gitu. Mudah-mudahan kembali lagi untuk KUD monggo kita uri-uri. Kita uri-uri. Karena nanti ada aturan-aturan baru seperti Undang-Undang 25 tahun 92 akan diganti Undang-Undang titik-titik nomor berapa tahun 2003 itu nanti. Ini nanti entah kita harus persiapan lagi perubahan anggaran dasar untuk bagaimana berjalannya koperasi sesuai dengan aturan-aturan itu. Jadi nanti itu seperti itu. Kemudian PPSK sudah disahkan Undang-Undang penguatan dan pengembangan sektor keuangan sudah disahkan yang orientasinya simpan pinjam yang besar-besar atau koperasi yang besar-besar itu nanti akan ke arah OJK dan sebagainya gitu. Nah, mudah-mudahan nanti khusus KUD tetap di bawah naungan Kementerian Koperasi dan orientasi pada aturan-aturan itu kita nyaman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berkoperasi selanjutnya. Sebetulnya secara pribadi Bapak Ibu sekalian, saya merasakan Undang-Undang 95 tahun 92 tahun Undang-Undang 25 tahun 92 itu sangat nyaman sekali. Itu nyaman sekali. Jadi seandainya ada tambahan perubahan itu cuma ditambah dikit apa gitu aja sebetulnya gitu. Tapi kayaknya nggak seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tunggu aja. Nanti undang-undang yang baru berkoperasi bagaimana kita tunggu aja. Yang jelas kita nanti juga siap-siap perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran rumah tangga dan aturan-aturan yang berlaku disesuaikan dengan situasi dan kondisi koperasi atau KUD kita setempat. Mekaten matur suwun, sekali lagi selamat ber-RAT dan alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri bila saya walidah izin dan bertakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan keempat dari Kepala Pusput Jatim atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Saliman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum
saya menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata. Kami mohon izin kepada Pak Bianto selaku Kepala Perwakilan Pusat Jatim di Kabupaten Kota Kediri. Yang kami hormati Ibu Dwi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Yang kami hormati Bapak Imam Saudi, Ketua Dukopinda Kabupaten Kediri, Pak Marsidi dari KPUB Sapijaya. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Kecamatan Kepung, karena ini Pak Camat tidak bisa hadir, ya. Dan yang kami hormati Bapak Rektor UNP beserta Sivitas Akademika UNP Kediri. Yang kami hormati Ibu dari KSPPS dari Kecamatan Kepung, Kandangan dan Kecamatan Punju. Dan yang kami banggakan dari Bapak Pengurus, Pengawas dan Penasehat KUD Subur Kepung. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa sewilayah kerja KUD Subur Kecamatan Kepung. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Koordinator Kelompok dan anggota KUD Subur Kepung. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita semua dapat menghadiri undangan pengurus KUD Subur dalam rangka rapat anggota tahunan tutup tahun buku 2022 yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir, sehingga apa nanti yang diputuskan benar-benar bermanfaat untuk anggota khususnya dan masyarakat Kabupaten Kediri pada umumnya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh yang memberi sambutan terdahulu, namun perlu kami sampaikan dari Dukopinda tadi mendapat predikat dari tingkat provinsi. Ini tidak kalah pentingnya, Pak. Jadi tokoh gerakan koperasi mendapat jadi tokoh gerakan koperasi dari KUD Kepung ini mendapat apresiasi dan penghargaan dari Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia. Jadi lebih di atasnya lagi. Kemudian untuk KUD Kepung tadi semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang, bahkan asetnya semakin lama semakin banyak. Kami harapkan jangan seperti dulu lagi. Jadi kalau KUD masih di bawah tidak ada yang mau yang peduli, tapi setelah KUD-nya jaya jadi rebutan. Harapan kami dari Pusat Jawa Timur, monggo guyub rukun untuk mengemban amanah anggota supaya KUD Kepung ini tetap langgeng, aman dan jaya. Kemudian yang gak kalah pentingnya, waktu kami sambutan yang dulu ini kerjasama terkait JLI, Pak. Ini masih ditindaklanjuti oleh pengurus Pusat Jawa Timur. Jadi JLI ini masih berhenti, ini tapi sudah ada tindak lanjut dari pengurus Puskut Jawa Timur. Dan gak kalah pentingnya, untuk tahun 2023 ini kami mohon izin kepada Bapak Ibu hadirin semua, terkhusus untuk Bapak Ibu pengurus, pengawas dan anggota KUD Subur Kepung, karena di sini ada tokoh, tokoh Pak Subianto ini adalah tokoh. Jadi tahun 2023 ini di Pusat Jawa Timur ada reorganisasi kepengurusan. Ini bukan Pak Bianto yang butuh Puskut, tapi Puskut Jawa Timur butuh pikiran, tenaga dari Pak Bianto. Sehingga harapan kami untuk Sekarisdanan Kediri bulat untuk mendukung Pak Bianto untuk tahun 2023 duduk di jajaran pengurus Puskut Jawa Timur periode tahun 2023-2028. Yang penting duduk di pengurusan dulu, Pak. Jadi
tidak usah, malah lebih baik yang penting masuk dulu, tahu seluk-beluknya, baru di tahun 2028 Pak Bianto kita dukung penuh nanti supaya duduk di Ketua Umum Puskut Jawa Timur. Nggih. Sudah banyak sekali dukungan Pak Bianto ke Puskut Jawa Timur, sudah saya sampaikan 1 miliar untuk membantu rumah sakit milik Puskut Jawa Timur, dan bahkan yang lain. Ini di Kediri banyak sekali, termasuk di KUD, termasuk di Akop, ini baru saja masih dilaksanakan pembangunan itu 500 juta, nggih, dari bantuan DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Pak Subianto. Nggih, jadi untuk ibu-ibu KSPPS ini tolong didukung, nggih, didukung. Karena apa? Mau mengambil buah, nggih, kalau tidak ada galahnya enggak mungkin bisa jatuh. Nggih, makanya monggo butuh dukungannya untuk tahun-tahun berikutnya. Nggih, jadi kalau kita adem ayem lebih baik, enak, nggih, enak daripada kita musuhan. Nggih, lebih baik kita dukung, monggo. Kalau kita itu yang dekat itu tahu persis, Pak, nggih. Jadi kalau kita dekat pasti tahu persis. Tapi kalau jauh belum tentu suaranya bagus, ternyata enggak tahu di dalamnya. Nggih, mohon dukungannya. Jadi untuk KUD Subur Kepung ini luar biasa apa yang disampaikan tadi. Untuk KUD di wilayah timur ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nggih, yang wilayah timur. Tapi kalau untuk wilayah barat ini hidup enggan mati sungkan. Nggih. Ini KUD 26, yang jelas 27 karena yang di Ngurah ini sudah dijual asetnya. Jadi tinggal 26 di Kabupaten Kediri. Ini luar biasa untuk wilayah timur, termasuk dari Ngancar. Ini pilihan pengurus paling lama mungkin di Ngancar, kedua nanti kemarin di KUD Wates. Kalau pilihan di Ngancar dulu sampai 4:30, Pak. Jadi setiap desa itu ada pencalonan sebagai ketua. Akhirnya monggo semua mencalonkan, pilih 10 besar, dari 10 besar pilih lagi 5 besar. Itu juga melalui proses yang panjang. Tapi alhamdulillah saya sama Pak Dwi Sumiarso, nanti Pak Dwi ada, ya. Jadi ini prosesnya panjang sekali, Pak, ya. Tapi alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan, ya. Pilihan lama tidak apa-apa, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Dan dari tahun ke tahun ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan tujuan dari KUD dulu adalah menerima menjual saprodi dan menerima hasil produksi. Yang bisa jalan rata-rata di sini yang melayani itu termasuk sapi perah. Sapi perah ini pakan ternak disiapkan oleh KUD, termasuk KUD Ngancar. Hasil ternak susunya masuk KUD Ngancar. Jadi 2 kali untung, Pak. Ini tujuan utama dari KUD pada waktu didirikan. Karena apa? Pemerintah pada waktu itu tahun 71, tahun 71 pemilihan umum itu terjadi kekeringan seluruh Indonesia. Tahun 71 kekeringan. Bahkan masyarakat itu 1 minggu belum